Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali pada kajian online dari komunitas Fikroh, komunitas kajian online bersama Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Beliau ini adalah juga sebagai pengasuh dari pesantren Mahbahabul Ikam Putat Panggulangin, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Cabang Sidoarjo. Dan insya Allah kajian ini akan secara rutin dilaksanakan pada hari Kamis pukul 8 malam tepat. Dan sebenarnya setiap Kamis terakhir kajian kita berubah jadwalnya di pagi hari, tapi untuk besok tanggal 30 Juli 2020 dikarenakan Yai masih bersedia waktunya, jadi kajian tetap pada pukul 8 malam. Sebelum kajian dimulai, mohon diperhatikan untuk yang ikut di kajian lewat Zoom untuk bisa menonaktifkan kameranya apabila tidak menggunakan pakaian yang syar'i atau sedang rebahan di sikapnya tidak mendukung, monggo kameranya dimatikan saja gitu. Dan untuk sementara mic peserta akan dinonaktifkan dikarenakan yang nyala adalah hanya narasumber dan mic host. Dan insya Allah kajian Fikroh ini sudah diupgrade menjadi 500 partisipan. Jadi aplikasi Zoom ini sudah diupgrade menjadi kapasitasnya sudah menjadi sampai 500 partisipan. Sehingga apabila berkenan, monggo disiarkan ke jamaah-jamaah lainnya untuk bisa mengikuti kajian online ini via aplikasi Zoom. Dan insya Allah kajian Zoom ini juga, kajian kita ini juga di live streamingkan di Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan channel YouTube Aurodoh TV. Dan apabila anggota dari Fikroh ini ingin mendaftar mengikuti komunitas Fikroh, bisa mendaftar di Google Form yang ada di deskripsi Facebook. Demikian informasinya, dan kami mohon Yai Salim untuk bisa memulai kajian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian online komunitas Fikroh MSI yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, insya Allah. Alhamdulillah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali melalui kajian online dalam keadaan sihah wal afiyah. Untuk itu seperti biasa marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan bersama memohon kehadirat Allah, agar apa yang kita kaji bersama malam ini membawa manfaat dan maslahah di dunia wal akhirah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah komunitas fikrah kajian online MSI yang berbahagia, melanjutkan bahasan kita tentang al-munakahat, bab pernikahan, sampai kepada bagian yang keempat, kita akan bicarakan tentang hak dan kewajiban sebab adanya pernikahan. Karena itu kita fokus malam hari ini untuk berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri setelah akad nikah. Jamaah sekalian, saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia 5. Di sana ditulis, dijelaskan yang dimaksud dengan hak adalah milik kepunyaan seseorang. Hak milik yang dipunyai oleh seseorang itu disebut hak. Memang berasal dari kata hakun bahasa Arab yang kemudian masuk ke bahasa Indonesia, sekarang sudah menjadi hak. Kemudian kewajiban sebaliknya adalah tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang. Yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi hak itu adalah apa yang dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban apa yang harus ditunaikan, dilaksanakan, dikerjakan oleh seseorang. Nah pertanyaannya menggelitik, memang kita sudah sering bicara tentang hak dan kewajiban. Mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Umumnya kita sepaham kewajiban yang harus dilakukan, baru terima hak. Tapi kenyataan di masyarakat tidak sedikit alias banyak orang yang suka nuntut hak. Mengabaikan kewajiban. Atau menuntut hak dulu baru kewajiban. Kita lihat pelajaran yang diberikan Allah kepada kita di surah Al-Fatihah yang baru saja kita baca. Di ayat yang keempat, di tengah, kita baca setiap baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu, ya Allah, kami menyembah, beribadah, pengabdian. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu, ya Allah, kami minta tolong. Mohon ini dan itu, mohon doa. Maka ibadah adalah kewajiban hamba seperti kita ini kepada Allah selaku Tuhan kita. Dan isti'anah, permohonan, hak yang diberikan Allah kepada kita adalah milik kita. Berdoa, mohon menerima kebutuhan hidup. Nah, dari pelajaran pertengahan surah Al-Fatihah ini kita tahu, kita diajarkan oleh ajaran Islam, oleh Allah, kewajiban ibadah harus ditunaikan dulu, baru kita akan terima hak. Prakteknya, sholat dahulu, baru doa. Puasa dulu, baru doa. Ya, zakat dulu, baru doa. Itu yang diajarkan Allah kepada kita. Maka ketika terjadi pernikahan, ya, begitu akad nikah yang kemarin sudah kita bahas, hanya 5 rukun, ada laki-laki calon suami, ada perempuan calon istri, ada wali dari perempuan, ada 2 orang saksi. Nah, sahnya nikah kalau sudah ada ijab qabul. Akad nikah ijab qabul, terserah terima. Saya nikahkan saudara dengan perempuan ini, binti ini, dengan mas kawin sekian. Jawab laki-laki, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Hanya satu kalimat tuh menyebabkan munculnya hak dan kewajiban. Maka hak adalah apa yang dimiliki dan diterima oleh seorang suami atau seorang istri. Sedangkan kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan, ditunaikan, dikerjakan oleh seorang suami atau oleh seorang istri. Maka kalau ini dipahami, kewajiban suami merupakan haknya istri, dan kewajiban istri otomatis merupakan haknya seorang suami. Saya biasanya lemparkan sebuah pertanyaan kepada jamaah-jamaah pengajian itu.
contoh yang paling bisa kita lihat. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah, belanja. Haknya istri untuk menerima belanja, nafkah. Kewajiban istri melayani suami, memberikan servis kepada suami. Haknya suami untuk menerima layanan, melihat servis. Maka sering saya tanyakan waktu pengajian, bapak-bapak, jenengan ini memberikan belanja dulu, apa minta servis dulu? Ibu-ibu juga saya tanya, Bu, minta belanja dulu, apa nyervis bapaknya dulu? Rata-rata sang bapak jawab, ya belanja, ya servis dulu, baru belanja. Kata ibu-ibu, ya belanja dulu Pak, baru nyervis. Nah kalau kedua belah pihak suami istri saling nuntut, nggak ketemu-ketemu. Karena itulah saya dahului melalui pelajaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dulu terhadap istri, sekaligus istri melaksanakan kewajibannya kepada suami. Maka di sana akan berputar otomatis setiap hari, minggu, bulan, tahun, sampai akhir hayat, berlomba-lomba melaksanakan kewajiban, otomatis hak-hak masing-masing akan diterima. Itulah kunci utama untuk membina kehidupan yang rukun, tenang, dan tentram serta damai. Tetapi kalau hak dan kewajiban ini ada masalah, mesti ada error. Saling nuntut hak, mengabaikan kewajiban, itu yang sering jadi masalah pertikaian antara suami istri. Mari ini dipahami. Pertanyaan selanjutnya, ini dasarnya. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228 menyatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita yang sudah menjadi istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya ini dengan cara yang sepantasnya, sepatutnya. Nah, di sini saya tadi katakan haknya wanita selaku istri itu seimbang dengan kewajibannya. Otomatis kewajibannya suami merupakan haknya istri, kewajiban istri merupakan haknya seorang suami. Tapi Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan baik, dengan sepantasnya, dengan sepatasnya. Jadi tidak bisa seorang istri menuntut haknya berlebih-lebihan di luar batas kemampuan kewajiban suami. Begitu sebaliknya. Seorang suami juga tidak bisa menuntut haknya dari istri di luar batas kewajiban istri. Allah menyatakan bil ma'ruf. Dengan baik, dengan sepatusnya, dengan sepantasnya, dengan sekuat kemampuan yang ada di masing-masing pihak. Itu yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Nah pertanyaannya sekarang, apa kewajiban suami terhadap istrinya? Atau kalau dibalik, apa hak istri yang harusnya diterima dari suami? Jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan di layar itu petikan dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bab kewajiban suami terhadap istri. Di sana tertulis di undang-undang negara kita ini. Yang pertama, suami berkewajiban memimpin istri dengan sebaik-baiknya. Ingat, dalam tata pranata sosial ada dua teori sosial dalam pembinaan berumah tangga. Kalau tidak salah ada istilah patriarkal dan matriarkal. Patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah kehidupan suami istri di mana sang suami menduduki kepemimpinan terhadap istri dan anggota keluarga. Pihak laki-lakilah yang memimpin dalam rumah tangga. Itu patrilineal. Sedangkan matrilineal, pihak perempuanlah, istrilah yang memimpin kehidupan keluarga. Jadi suami dipimpin oleh istri. Nah, bagaimana Islam mengajarkan berumah tangga kepada pemeluknya seperti kita?
Islam menentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki menjadi suami ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin terhadap istrinya. Berarti Islam mengajarkan sistem keluarga ini patriarkal, patrilineal. Suamilah yang memimpin. Maka bagi seorang laki-laki kalau sudah berani mengambil anaknya mertua untuk dijadikan istri, hanya ucapan qabiltu bidzalik, maka kewajibannya memimpin istri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kepemimpinannya? Teori banyak. Tapi yang paling up to date, walaupun sudah lama kuno, tapi sampai sekarang zaman modern ini masih relevan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu diimplementasikan menurut teori Bapak Guru Nasional Indonesia kita, Ki Hajar Dewantoro. Saya tertarik dengan ini, Tri Emong. Seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin apa saja, kalau menggunakan Tri Emong, 3 caranya ngemong ini memimpin, ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa tut wuri handayani. Di depan seorang suami harus bisa dijadikan contoh teladan yang baik kepada untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Ya, praktek teori yang baik adalah memberi contoh, keteladanan, uswatun hasanah. Sehingga dalam hal apa saja seorang suami yang baik memberikan contoh tutur katanya, tulus, tingkah lakunya, ibadahnya, amal solehnya, perilakunya. Nanti istri ini bagaimanapun akan mencontoh sang suami. Inilah cara kepemimpinan yang baik. Pada satu saat, ing madya bangun karso, bergaul dengan istri di tengah-tengah seolah-olah menjadi teman. Menjadi bapak yang baik, menjadi teman yang baik. Kadang-kadang seorang bapak pun, seorang suami bisa menjadi anak, jadi istri yang baik. Cara tut wuri handayani. Nah, prinsip kewajiban pertama seorang suami adalah memimpin istrinya dengan cara yang baik. Yang kedua, memberi nafkah belanja kepada istri sesuai dengan kemampuan yang sepantasnya. Karena Allah memberikan kelebihan kepada pihak laki-laki, fisik, mental, langkai ombo dalam cari rezeki lebih dominan. Maka kelebihan yang diberikan Allah kepada orang laki-laki menjadi suami itu harus memberikan nafkah kebutuhan hidup istrinya. Ya, kalau teori ekonomi yang paling populer secara primer adalah sandang pangan papan. Maka seorang suami wajib memberikan sandangan kepada istrinya. Memberikan papan panggonan kepada istrinya. Memberikan sandang pangan pangan kepada istrinya. Ini 3 yang pokok, yang primer. Agar supaya kelangsungan hidup istri dan keluarga berlangsung dengan baik, memberikan nafkah yang pokok, sandang, pangan, papan. Kalau ini sudah terpenuhi, tentu menurut perkembangan zaman, tuntutan pelengkap, kebutuhan sekunder yang lain pelan-pelan dipenuhi sesuai dengan kemampuan tadi itu. Ini kewajiban kedua ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Nah ini. Seorang laki-laki diberi kelebihan oleh Allah, fisiknya lebih kuat. Pikirannya lebih tajam, IQ-nya. Kemudian langkai luwe ombo, kata orang Jawa. Pelas-pelas ke sana kemari. Peluang bisnis dalam mencari rezeki lebih luas tanpa merendahkan kaum wanita. Tapi ini kelebihan bima faddalallah. Lalu wa bima anfaqu, karena itu diwajibkan wa bima anfaqu memberi belanja. 2. Yang ketiga, tentu kewajiban seorang suami adalah menyintai istrinya, menyayanginya tanpa menyakitinya lahir dan batin. Allah sudah berikan modal ketika ada pernikahan, mawaddatan warahmah. Ini sudah paham semuanya. Surat Ar-Rum ayat 21.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, diciptakanlah berjodoh-jodoh umat ini, hamba ini, laki perempuan, litaskunu ilaiha. Untuk membina ketenangan hidup dalam keluarga. Yang dari litaskunu ilaiha ini kita kenal dengan sebutan rumah tangga sakinah. Untuk merawat sakinah ini Allah berikan modal. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan cinta, kasih, dan sayang. Maka kewajiban suami merawat, mengembangkan, melestarikan modal besar yang diberikan Allah kepada pihak suami istri. Menyintainya, menyayanginya, mengasihinya, tanpa menyakiti lahir dan batin. Ini kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Maka hak istri untuk dipimpin, haknya istri untuk menerima nafkah, haknya istri untuk dicintai dan disayangi oleh suaminya. Kalau kewajiban dan hak ini sudah terlaksana, insya Allah mawaddatan warahmah akan awet, kehidupan sakinah bisa terus dirasakan. Lanjut, di Undang-Undang Perkawinan itu pasal yang ayat yang nomor 4 menyatakan melindunginya dari segala macam gangguan lahir dan batin. Seorang suami harus bisa melindungi kelangsungan hidup istri yang secara fisik kaum wanita diciptakan lemah lembut. Main perasaan, ya. Kemudian karena itu naluri seorang istri mau mendambakan perlindungan. Naluri seorang suami karena kekuatan fisik dan akalnya, maka melindungi. Kewajiban yang keempat adalah melindungi sang istri dari segala macam gangguan dari luar, gangguan lahir dan batin. Yang kelima, memahami dan menjaga perasaan dan rahasia serta kekurangan. Jamaah sekalian, kita mengerti bahwa Allah menciptakan manusia siapapun itu, jenis apapun, tidak ada manusia yang sempurna 100%. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Sehingga karenanya kalau Allah menciptakan manusia laki-laki, ada banyak kelebihannya. Tapi juga ada kekurangan, kelemahan. Istri pun juga begitu adanya. Banyak nian kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum wanita, kepada istri. Tapi kekurangan dan kelemahannya juga ada. Maka begitu pernikahan terjadi, suami istri pelan-pelan harus merasakan, memikirkan, menerima apa adanya kekurangan, kelemahan sang istri. Disinilah nanti ada ayat yang menyatakan walahunna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu diibaratkan oleh Allah pakaian. Fungsi satu-satu di antara fungsi pakaian saling menutup. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri dan kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Ibarat tumbuh oleh tutup, kata bahasa Jawanya. Sehingga kewajiban suami harus memahami perasaan istri. Harus menjaga kepekaan rasa istri. Rahasia sang istri. Kekurangan, kelemahan sang istri. Hendaknya tidak dibuka. Tidak diewer-ewer. Tidak dikeluarkan ke luar rumah. Karena masing-masing pihak punya kekurangan. Kewajiban suami memahami tentang ini. Jaga perasaan istri. Karena sang istri rata-rata peka perasaannya. Mudah tersinggung. Mudah ini dan itu. Yang keenam, kewajiban suami adalah memaafkan kelemahan dan kekhilafan. Jadi suami yang baik itu lapang dada, jembar penggalie, menerima apa adanya kelebihan dan kekurangan istri. Satu saat kelemahan dan kekurangan itu muncul, harus difahami ini kekurangan istri saya, ini kekhilafan. Lapang dada, cepat memaafkan. Suami yang ideal adalah suami yang selalu mendahulukan kewajibannya terhadap istri tanpa menuntut hak yang berlebih-lebihan kepada istri. Taruhlah kalau ada suami 75% melaksanakan kewajibannya,
25% menerima haknya, itu pun tidak selalu menuntut berlebihan, ini suami yang ideal. Maka jadilah seorang suami yang baik, kata Nabi, yang bisa menghormati sang istri, bisa memuliakan istri. Nanti di belakang ada hadis Nabi, ma'akraman nisa illa karim, wa ma'ahanahunna illa laib. Tidak ada seorang suami yang memuliakan, menghormati, mengagungkan martabat istrinya, kecuali suami seperti itu martabatnya mulia. Dan tidak ada seorang suami yang merendahkan istri, menelantarkan, menyia-nyiakan, tidak melaksanakan kewajiban kepada istri, kecuali suami seperti itu pribadinya hina. Jadi ada suami yang jempol, tapi sebaliknya ada suami yang jentik. Saya katakan. Kriterianya apa? Mudah. Kalau ngewongno maring istri, memanusiakan istri, itulah suami yang jempol. Tapi kalau ada suami yang tidak memanusiakan istrinya, tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, selalu nuntut hak saja, bisa-bisa tidak dimanusiakan, ini suami yang jentik. Tanpa pandang bulu, bangsa apa, suku apa, agama apa, saya katakan. Pekerjaannya apa, status sosialnya apa. Nabi hanya memberi kriteria. Muliakan istri, suami yang baik. Merendahkan istri, suami yang jelek. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mengikuti kajian online di komunitas Fikro ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjadi suami-suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin keluarganya dengan baik. Allahumma amin. Nah, di Imam Muslim mencatat dalam sahihnya sebuah hadis riwayat sahabat Jabir, wallahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib atas kamu sekalian memberi nafkah mereka, para istri, dan pakaian mereka sepantasnya. Ini Nabi mengingatkan kepada para suami untuk memberikan nafkah. Yang saya sebut tadi itu sandang pangan papan. Ini dasarnya. Kemudian kalau rincian yang lain di hadis riwayat Imam Jamaah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud itu rawahul Jamaah. Dari Hakim ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasul, apa yang menjadi kewajiban seseorang dari kami, para suami-suami ini terhadap istri-istri kami? Apa kewajiban suami terhadap istrinya? Kalimatnya barangkali diartikan begitu. Atau kalau dibalik, apa Nabi haknya istri yang diterima dari suami? Maka Nabi menyatakan pertama, antut aimaha idza ta'imta. Yang kedua, watak suaha idak tasaita. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Yang keempat, wala tuqabbih. Dan yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Ini penjelasan sabda Nabi mengingatkan kepada para suami, ini loh kewajiban suami terhadap istri menurut ajaran Nabi. Coba kita lihat terjemahnya. Yang pertama, berilah makan dia bila kamu makan. Dan berilah dia pakaian bila kamu berpakaian. Maknanya ada kebersamaan. Ketika suami memakai pakaian baru misalnya, maka seyogyanya istri pun diberi pakaian baru. Ketika suami memakan barang makanan menu-menu yang nyaman, maka istri pun juga merasakan menu yang sama. Coba rasakan, berilah istrimu makanan seperti yang kamu makan. Berilah istrimu pakaian seperti apa yang kamu pakai. Ini kan namanya ada kebersamaan. Sebab kadang-kadang ada suami yang mentang-mentang, mohon maaf, 1, 2 enggak banyak. Dumeh kata orang Jawa, uang dia yang cari, uang dia yang pegang. Maka pola kehidupan berumah tangga ingin yang mewah-mewah, yang megah-megah, ingin yang adue, tapi istri tidak disamakan.
Ini namanya jomplang, tidak ada keserasian. Ini yang diingatkan oleh Nabi, jadi ada keserasian, ada kebersamaan, senang dirasakan bersama, susah pun juga ditanggung bersama. Ini yang dimaksud dengan kalimat itu. Kemudian berikutnya kata Nabi, jangan kamu memukul wajah. Wala tadribil wajah. Bapak-bapak yang saya hormati, anggota tubuh yang paling disayangi, yang paling dirawat, kadang-kadang harganya mahal bagi seorang wanita, seorang istri adalah wajah. Bapak-bapak bisa lihat apa saja yang ditempelkan di wajah ini. Berapa biayanya dibanding dengan tubuh yang lain. Itu satu yang harus disadari oleh seorang suami. Yang kedua, dalam kehidupan berumah tangga, yang namanya satu ketika konflik itu mesti terjadi. Saya sering sampaikan ungkapan, kepala boleh sama bundarnya, rambut boleh sama hitamnya, otak boleh sama putihnya, tapi buah pikiran kepala belum tentu sama. Maknanya Allah menciptakan organ tubuh manusia memang sama, kepalanya sama, rambutnya sama, otaknya juga sama. Tapi perasaan, pikiran tidak sama. Dari sinilah semula ketika misalnya pacaran dahulu belum nikah, yang baik-baik terlihat. Yang indah-indah yang selalu dibayangkan dari calon pasangannya ini. Tapi begitu masuk dunia pernikahan, masuk rumah tangga, semuanya akan terlihat. Kelebihan dan kekurangan. Disinilah kemudian kalau tidak dibina dengan baik, timbul salah paham, timbul beda pendapat, timbul emosional, ego masing-masing terlalu berlebihan overdosis, nah konflik terjadi. Semula hanya mencap-mencap, merengut. Kemudian perkataan mulai kasar. Kalau ini tak terkontrol, maka anggota tubuh selanjutnya. Tangan kemudian moroh, kaki kemudian nyepak. Dalam posisi konflik yang seperti ini, Nabi ingatkan. Pukul ya pukul kalau kalian bertengkar sama istri, tapi jangan pukul wajah. Nah, pukul apanya? Nah, mengapa? Karena wajah ini barang antik. Ya, mahal harganya, antik seperti ini halusnya. Nah, kalau plak-plok cerot, kemudian malam-malam gereng minta gak izin. Awan bojo kayak kaplok-kaplokan bengi cium-cium. Martabat seorang suami akan turun drop di hadapan nilai agama kalau ada suami, saya katakan morowan tangan. Apalagi kalau ngaplok nunjuk kepada istri. Memukul. Jadi pukullah badan yang lain, anggota tubuh yang lain, sampai Nabi juga mengatakan jangan sampai menyakiti, memberikan luka atau cacat invalid. Dilarang betul seorang suami. Itu menurut ajaran agama. Apalagi di dunia hukum negara kita. Ada hak asasi manusia, ada perlindungan kaum wanita dan anak-anak, hati-hati. Ada seorang suami, maaf, dulu itu anggota DPR. Karena KDRT plak-plok cerot kepada istri, walaupun anggota DPR, istrinya lapor ke kepolisian, diproses hukum, masuk penjara. Itu sudah terjadi. Kalau ini tak terkontrol, bisa-bisa terjadi pembunuhan. Maka itu Nabi mengatakan, jadi suami jangan suka memukul, apalagi pukul wajah. Suami nalurinya melindungi, istri mendapatkan perlindungan. Kalau yang dimintai perlindungan kemudian ngaplokan, mukulan, bagaimana sakinah bisa dirasakan? Dan dunia pendidikan juga akan terpengaruh. Anak-anak lebih dekat kepada ibu daripada bapak. Itu harus disadari oleh bapak-bapak. Ya kita maklumi, 9 bulan anak-anak kita itu dikandung dalam rahim ibu. Detak jantung menyatu, makanan menyatu. Melahirkan anak bondo nyowo. Belum bisa apa-apa, dingenger, digendong ke sana kemari oleh ibu. Sehingga ketika
menginjak anak-anak remaja lebih dekat dengan ibu daripada bapak. Maka kalau bapaknya selalu menyayangi ibunya, yang cinta, dan seterusnya, anak-anak ini hormat kepada bapak ketika ibunya dilindungi, disayang. Tapi sebaliknya, kalau larangan Nabi itu dilanggar, suka mukul, maka ketika bapaknya menganiaya, mendolimi, memukuli, menganiaya, menyakiti sang ibu, timbul pembelaan sang anak. Pertama muncul kebencian kepada bapak. Bisa-bisa bapak kemudian dicaci maki oleh anak, ditempeleng oleh anak, dilawan oleh sang anak. Jangan salahkan kalau ada anak durhaka kepada bapak, kalau bapaknya suka menganiaya ibu. Ini pendidikan kepada anak. Kemudian yang keempat, jangan kalian caci maki. Wala tuqabbih. Saya biasanya pakai banding-banding. Ada suami 1-2, bapak ibu, yang suka banding-banding sama punya teman, punya tetangga. Sambil guyon saya biasanya mengatakan gini, wadare, rabi pisan, gak ketepaan. Dibanding karo bojone konco kalam bulus, wekku irunge pesek, rupane elek, potongane endek, umure ketok tuwek, nek diseneni titik gelem mewek. Nah, suami yang suka mencela, mencaci maki, menghina istri terus begini-begini ini tidak konsekuen kadang-kadang. Bojo dicacati bendino, dilokno, tapi bengi maaf-maaf Bu, dikeloni bendino anake nercel. Ini tidak konsekuen. Karena itu Nabi menyatakan jangan caci maki, wala tuqabbi, ojo dicacat istri. Terima apa adanya. Mencaci maki fisik istri termasuk orang lain berarti mencaci maki yang membuat fisik. Saya biasanya pakai istilah, mohon maaf, ngenyek pesek berarti ngenyek sehingga pesek. Siapa yang buat peseknya hidup? Allah. Karena itulah Nabi lalu menyatakan di sebuah hadis, nanti ketemu di belakang. La yafraq mu'minun mu'minatan ingkariya minna khuluqan radhiya minna akhar. Janganlah ada seorang suami menghina, mencaci maki istrinya yang mukminah. Kalaupun ada kejelekannya, keburukannya, lihat kebaikan seorang istri yang mukminah masih lebih banyak. 75% taruhlah kebaikan istri itu. Ada. 25% kelemahan kekurangannya. Nah, Nabi ingatkan, jangan lihat kekurangan yang 25%. Lihat 75% kebaikannya masih banyak. Kalau dikeraskan keras, masih sosok 50%. Lihat kebaikannya. Masaknya, akhlaknya, ibadahnya, setianya, cintanya, dan seterusnya. Itu kewajiban suami yang kelima. Yang keenam, jangan kamu pisah ranjang kecuali di dalam rumah. Kembali kepada konflik, kadang-kadang karena sama-sama egois, konflik orang Jawa mengatakan gak wawu, gak nyapa. Nah, kalau itu terjadi, silakan. Karena masih emosional. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nabi kan mengingatkan, la yakhillu li muslimin ayyahjuru akhau fauqa thalathati ayyamin. Tidak halal alias haram. Seorang muslim mendiamkan, enggak wawu, enggak nyapa kepada saudara yang lain. Kecuali hanya 3 hari saja. Ini termasuk suami istri. Kalau ada konflik yang tak terbendung, akhirnya bertengkar, akhirnya lockdown, sama-sama diamnya cukup 3 hari saja. Nah, dalam 3 hari ini pesan Nabi, jangan kamu pisah ranjang kecuali di rumah saja. Porek ya porek, ojo metu teko oma. Itu yang dipesankan Nabi. Begitu konflik jebret, biasanya nggak pernah ke masjid, dadak nginep turu di masjid, turu di gerdu. Pulang ke rumah saudaranya, pulang ke rumah. Nabi pesan ini ada efeknya. Sebab kalau keluar rumah nanti orang lain, tetangga, sanak famili tahu, loh kemana ini, kemana ini? Oh iya ini ada apa? Rahasia terbongkar. Tapi kalau pesan Nabi diingat, jangan bisa ranjang,
Walaupun ada konflik di dalam, tetap di rumah. Istri di kamar tidur, suami boleh di kamar tamu. Atau kepindah ke sana kemari. Nanti kalau sudah rukun lagi. Alias rahasia rumah tangga ini jangan sampai keluar rumah. Bahasa Jawanya, boteane omah iki aja sampai meletik keluar. Orang di luar sana tidak selamanya memecahkan masalah. Justru ada yang kipas-kipas. Nah karena itu Nabi pesan hanya simpel. Jangan kalian korek kecuali hanya di rumah saja. Jadi suami istri yang suka puri-purian sampai minggat dan seterusnya. Itulah pesan Rasulullah dalam membina mawaddatan warahmah agar kehidupan keluarga sakinah. Suami punya kewajiban menjaga kebersamaan hidup dalam pola makan, minum, sandang, pangan, papan. Apa yang dirasakan suami juga harus dirasakan istri. Senang dirasakan bersama, susah juga ditanggung bersama. Yang kedua, kemudian lindungi fisik dan rohani, jasmani dan mental sang istri yang pada umumnya posisinya lemah. Fisik lemah, hatinya peka, dan ini butuh perlindungan, butuh penjagaan, jangan disakiti. Yang ketiga, kalaupun terjadi konflik yang memuncak, jangan sekali-kali suami memukul wajah. Silakan pukul yang lain sebagai efek jera tanpa menimbulkan luka. Itu pesan Nabi. Dan kemudian kalau terjadi konflik deadlock lagi, lockdown, menurut istilah corona kita hari-hari ini, tetap di rumah. Jangan purik keluar rumah. Itu pesan Nabi kepada sang suami. Oleh karena itu Allah kemudian pesan di surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian mereka ini dengan ma'ruf lagi. Dengan yang baik, dengan yang sepantutnya. Yang uraian dari tadi itu di pasal-pasal atau ayat-ayat undang-undang perkawinan, itu kan oleh para alim ulama dikembangkan dari kata bil ma'ruf itu. Suami yang baik adalah suami yang mempergauli istrinya lahir batin dengan ma'ruf, dengan baik, dengan akhlak karimah, dengan budi pekerti yang mulia, penuh kasih sayang, penuh cinta, punya harga, pemaaf. Itu pesan Allah kepadanya. Itu ya. Nah sekarang kebalikannya. Jamaah sekalian, tadi saya sebut kewajiban suami adalah haknya istri. Maka setelah istri menerima hak, istri pun punya kewajiban kepada suami. Dan itu haknya suami. Maka menurut Undang-Undang Perkawinan, nomor 1 ayat tahun 74 tadi itu, kewajiban istri yang otomatis merupakan hak istri antara lain, 1, menghormati dan mentaati suami. Catatan ini, mohon maaf Bu, bagi ibu-ibu yang punya jabatan, punya status sosial, punya pekerjaan wanita karir, silakan Islam membolehkan kaum wanita mengikuti zaman, mengikuti kemajuan, pendidikannya, pekerjaannya, status sosialnya, pergerakannya monggo. Tetapi kalau ada di dalam rumah punya kewajiban istri menghormati, mentaati sang suami. Karena suami sudah ditugaskan memimpin istri dalam kehidupan berumah tangga. Saya kadang-kadang membanding jamaah sekalian. Kalau Allah sudah menjodohkan, sang laki-laki pendidikannya rendah. Taruhlah SD, SMP, enggak tutup. Tapi kok dijodohkan oleh Allah istri yang punya titel S1, S2. Di lapangan pekerjaan, direktur, dan ini dan itu. Dihormati di organisasi. Silakan di kantor, silakan di masyarakat, tuting-tuting, semuanya hormat. Tapi begitu masuk rumah tangga, sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan kepada sang suami yang walaupun lulusan SD. Sampai guyon. Hormat kepada SD, tidak tutup gerak, itu istri solih. Bisa meletakkan diri
Kapan menjadi pemimpin di luar, kapan menjadi istri di dalam rumah tangga. Maka mar'atun sholihah, tanda yang pertama adalah menghormati dan mentaati suami yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang kedua, menyenangkan hatinya. Ibu-ibu harus memahami bapak-bapak ini pada umumnya sering keluar rumah. Di kantor, di tempat pekerjaan, di organisasi, di masyarakat, banyak masalah. Dibawalah pulang dengan harapan untuk menenangkan hati, pikiran yang ini. Maka istri yang baik harus bisa menyenangkan hati. Penampilan fisik, tutur kata, dan layanan, bagaimana suami bisa kerasan di rumah. Karena bisa menyenangkan hati sang suami. Nah ini hadisnya, pesannya Nabi, istri yang baik, yang sholihah, kriterianya kedua adalah inna dhoro bisa menyenangkan. Nah, yang ketiga, menerima apa adanya keadaan dan pemberiannya. Nah, istri yang baik punya sifat qanaah. Kemampuan suami, ibu-ibu sekalian, tidak sama dengan suami-suami di luar sana. Harus disadari itu. Baik fisiknya, mentalnya, keterampilannya, kepandaiannya, dan keberuntungannya itu tidak sama. Sehingga ketika Allah menjodohkan suami kepada ibu seperti ini, ya harus terima apa adanya. Menerima apa adanya keadaan suami, kemampuan suami, dan pemberian sang suami. Itu merupakan kewajiban istri. Dan yang keempat, setia menjaga kehormatan diri dan keluarga. Berbicara tentang ini, saya punya ungkapan, maaf Bu, Bapak, rodok kasar titik. 1000 kali seorang suami jatuh kehormatannya, dunia ini masih sanggup tersenyum. Tapi sekali seorang istri jatuh kehormatannya, dunia ini akan menangis. Itu bedanya. Di hadapan agama, di hadapan ajaran Islam, di hadapan Allah dan Rasulnya, berbuat baik, berbuat buruk, laki perempuan itu sama. Man amila amalan sholihan wa huwa mu'minun. Nah, itu. Barang siapa melakukan amal soleh, baik laki maupun perempuan, dzakarin au untha, laki atau perempuan asal mukmin, sama pahalanya. Melakukan kemaksiatan laki perempuan, suami istri, sama dosanya, tidak ada beda. Tapi di hadapan masyarakat, kalau sudah berbicara tentang kehormatan, agak beda. Sehingga ada ungkapan, 1000 kali seorang suami jatuh kehormatannya, dunia masih sanggup tersenyum. Maknanya, wala biasa, wong lanang, rumah tangga enggak tapi horak, saya katakan. Tapi apa yang terjadi kalau ada seorang istri selingkuh, kehormatannya jatuh sekali saja, dunia akan menangis. Keluarga jatuh kehormatannya. Suami marah, disikut, pekat, dan seterusnya. Karena itulah Nabi meletakkan kriteria yang keempat ini merupakan kewajiban sekaligus kriteria istri yang sholihah. Ini sama dengan pertanyaan yang tadi, ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih. Apa Nabi haknya seorang suami di antara kami ini dari istri-istri kami? Atau kalau dibalik, apa kewajiban istri kepada sang suami Nabi? Nah, di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini menyatakan Nabi ada 4. Yang pertama, in amaro ilaiha atau adhu. Kalau suami memerintahkan sang istri atau adhu, kewajiban sang istri adalah mentaati suami. Nah, ada hadis lagi yang menyatakan selama suami dalam hal yang baik, selama suami memerintah mengajak hal yang baik, 99% istri wajib taat. Sami'na wa ta'ana. Sam'an wa ta'atan. 1% hanya apabila suami memerintahkan maksiat, durhaka, apalagi syirik kepada sang istri. Tidak wajib taat. La ta'ata li maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak wajib taat bagi istri memberlakukan perintah yang maksiat dari suami.
Jadi itu. Yang pertama, kewajiban istri yang baik mentaati sang suami. Yang kedua, wa inna doro ilaiha syarratu. Apabila sang suami memandangnya, melihatnya, maka kewajiban istri bisa menyenangkan hatinya. Saya tadi sebut tutur katanya, penampilan fisiknya, pakaiannya, layanannya, servisnya, masakannya. Bagaimana berupaya semaksimal mungkin sang suami senang hatinya sehingga kerasan di rumah. Ingat dulu Bu, suami rata-rata tiap hari sobo embong. Saya katakan, tanda kutip, sobo embong. Bekerja di luar rumah. Di luar rumah sana Masya Allah Bu. Di mall, di toko, di jalan, di kendaraan, mulus-mulus, wangi-wangi, adik kutuk-kutuk bisa. Kalau kemudian masuk ke rumah, disambut sang istri, wis rambutnya mawul-mawul, dastre meledeh, ambu bawang ngambek kecut pisan, prek pisan, mana tahan. Akhirnya sang suami ndak kerasan 1 hari 2 hari, ndak kerasan sering keluar rumah, ada di luar rumah, ono sing mulus kutuk-kutuk, kecondol, kegondol, wewe, gombel. Jangan salahkan suami kalau sudah terjadi itu. Koreksi diri. Apa yang kurang dari saya sehingga suami saya tidak kerasan di rumah. Pesan Nabi itu. Senangkan hati suami. Yang ketiga, wa in aksama ilaiha abarratuhu. Apabila sang suami memberikan sesuatu, kewajiban istri menerima apa adanya tadi itu. Sifat qanaahnya ini. Diberi banyak, alhamdulillah. Diberi sedengan, alhamdulillah. Diberi sedikit, alhamdulillah. Gak dikai belas, alhamdulillah. Asal bisa menghargai. Jangan kemudian sudah dioleh-olehkan dari luar, entah makanan, entah pakaian, dibanting untuk ngarepe suami. Ngene ae lho, eprek. Cegah, akhirnya suami tidak mau memberi apa lagi. Istri yang baik bisa menerima apa adanya pemberian sang istri. Dan yang keempat, wa in ghaba anna hafizat fi maliha wa nafsiha, bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga apakah sang suami ada di sampingnya atau sedang keluar rumah gaib. 4 hal inilah ibu-ibu sekalian kewajiban istri kepada suami, itu terjemahnya ya. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa seorang suami dari istrinya? Maka beliau menjawab dengan sabdanya, bila suaminya memerintahkan hal yang baik, maka istri harus mentaatinya. Bila dia memandangnya dengan pandangan yang kangen, yang rindu, maka ia bisa menyenangkan hatinya. Bila sang suami memberi sesuatu, maka dia menerima aja dengan senang hati. Dan bila dia tidak ada, sang suami tidak di rumah, di sampingnya, maka ia bisa menjaga kehormatan harta dan dirinya. Nah, kalau di Undang-Undang Perkawinan, bab 4 dijelaskan. Hak dan kewajiban suami istri antara lain, pasal 31 ayat 1 itu. Saya tambahi. 1, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Seimbang itu maksudnya tadi itu. Ya saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga perasaannya, dan saling-saling yang lain. Dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga ada keseimbangan. Tapi tetap Islam menentukan suami yang memimpin, istri yang dipimpin. Yang kedua, ayat yang kedua pasal 31, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya suami istri ini dalam kacamata hukum positif di negara kita haknya sama, kewajibannya sama. Kalau ada apa-apa, hak hukumnya sama. Perbuatan pelanggarannya sama. Sanksinya sama. Jadi, dalam mata hukum positif, KUHP misalnya, negara, suami istri itu sama. Tidak ada kelebihan dan kekurangan. Yang ayat yang ketiga, suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Taruhlah, sang suami ini supirnya rumah tangga, kernete, kopilotnya, ibu.
Menteri luar negerinya suami, menteri dalam negerinya sang ibu, sang istri. Nah, job description, kalau ada pembagian tugas kerja seperti ini, dihormati hak-hak dan kewajibannya, insya Allah sakinah akan tetap dirasakan, mawaddatan warahmah bisa terpelihara dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pasal yang 32 menyebut dalam undang-undang itu, suami istri wajib saling cinta menyintai, saling hormat menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Ini penegasan lagi kebersamaan yang disampaikan Nabi tadi itu. Kalau ini dijaga, kehidupan rumah tangga akan bisa dirasakan bersama. Pasal 34. Ayat 1 menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bahasa agamanya tadi itu memberikan nafkah. Nah, sekarang dirinci dalam undang-undang perkawinan ini ayat 1 suami wajib melindungi istrinya, memberi segala keperluan kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan sang suami. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Urusan dalam negeri, pengaturan penggunaan uang dan harta. Kemudian aksesoris rumah tangga, itu adalah kewajiban istri untuk mengatur. Sehingga sang suami akan kerasan di rumah tadi itu. Ayat yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, namanya manusia, punya sifat lupa, punya sifat salah, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ini kalau sudah deadlock, sudah lockdown tadi itu, saling mengingatkan. Kalau sudah sering kali diingatkan masih konflik memuncak, jebret, maka masing-masing suami atau istri ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memecahkan masalah. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ini diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menyelesaikan masalah lewat hukum positif di negara kita. Begitulah Bapak Ibu yang saya hormati, hak dan kewajiban yang diatur oleh agama dan diatur oleh negara. Kalau dua-duanya ditaati oleh masing-masing pihak, suami istri, anak-anak yang ada di rumah tangga itu akan merasakan, Masya Allah, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Keluarga besar pun orang tua, mertua, saudara, melihat harmonisasi kehidupan keluarga yang saling melaksanakan kewajiban dan menerimanya dengan baik, ikut berbahagia. Mudah-mudahan keluarga kita yang ikut pengajian online ini senantiasa dibimbing taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mawaddatan warahmah, pemberian modal dari Allah tetap bisa dilestarikan, dikembangkan, kehidupan sakinah bisa dirasakan, berbahagia fit dunya wal akhirah. Amin. Jangan lupa doa keluarga tetap dibaca. Antara lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau suaminya yang berdoa di ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab itu mendoakan istrinya menjadi istri yang qurrata a'yun, cenderamata buah hati kecintaan. Kalau istrinya yang berdoa mendoakan suaminya agar suaminya menjadi suami yang qurrata a'yun, keluarga yang takwa. Dan ikhtiar lahir melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Ikhtiar batin selalu memohon kepada Allah dengan doa keluarga. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan membina keluarga sakinah, selamat, sejahtera, dunia sampai akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati,
suasana COVID-19 seperti halnya mass media sudah kita terima, masih belum tuntas, masih belum pergi jauh dari lingkungan kita. Lingkungan kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, Indonesia kita, masih banyak yang terpapar. Ini adalah takdir Allah, dan ini harus kita terima. Maka marilah tetap saya mengajak untuk berdoa, menutup kajian online komunitas Fikroh MSI malam hari ini dengan doa. Mohon kepada Allah dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari penyakit yang menular, dan dihindarkan dari bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi assallim. Allahumma ya Allah, na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal fitana wal mihana wat ta'una ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, tahassanna bidil izzati wal jabarut, wa atasamna birabbil malakut, wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut, isrif anna hadzal bala wal waba wal qahta wat taun virus corona, innaka ala kulli syai'in qadir, wa bil ijabati jadir. Allahumma rabban nas, mudhibal bas, anta syafi ya Allah. Isfi la shifa'a illa shifa'uka. Isfi amradona. Shifa'an la yughadiru saqaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan wasi'a. Wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan kajiannya yang insyaallah sangat berguna bagi kita, yang insyaallah sudah mengarungi rumah tangga selama ini dan insya Allah menambah energi kita untuk bisa mengamalkannya lebih baik lagi insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti setelah acara ini ditutup kita ada ramah tamah terutama dengan teman-teman yang sahabat-sahabat yang dari jauh. Ini ada Pak Agus Setiawan yang dari Sumatera Selatan dan ada Pak Marta Batiar yang dari BSD Tangerang Selatan juga, Yai Salim Imron gitu. Ya. Kita tutup kajian ini. Sementara belum ada tanya jawab karena sudah malam, tetapi yang mengikuti di aplikasi Zoom mohon untuk tidak keluar dahulu. Kita beramah tamah untuk saling menyapa. Ada beberapa yang banyak yang hadir, Yai. Ada muka-muka baru yang alhamdulillah. Oke, demikian terima kasih kita ucapkan
dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic bisa dinyalakan. Saya menyapa